Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya dari Cafe Nero. Cafe Nero ini salah satu coffee shop di Inggris ya. Inggris, beli beansnya, kemungkinan beansnya juga dari Indonesia. Mungkinan dari Sumatera malah ya. Segar. Ini kayak merasa ngopi di sana ya, di Inggris gitu. Hasil kemarin dari Inggris dan Scotland. Nah, bawaannya ini juga Scotland. Membara warna. Ini lagi nyobain juga. Ternyata panas hangat. Jadi kalau Bandung dingin, asik juga nih pakai jaketan Skotlandia ini. Balik lagi ngopi dikit dulu. Lagi mikir soal ini ya, politik ya. Pak Budi bahas politik nggak? Sebenarnya saya udah lama pengen bahas politik ya, tetapi saya menahan diri karena biasanya gitu-gitu tuh orang-orang tuh terlalu apa ya? Apa sih namanya? Euforia ya, bukan euforia ya, tapi apa ya? Ada sesuatu rame. Ya kalau mau ikut-ikutan sih bisa aja sih. Saya mau ikut-ikutan cari popularitas untuk sekedar rame-rame cari popularitas bisa juga sih. Ada meatnya atau dagingnya atau isinya nggak? Ya bisa juga. Saya bisa menghadirkan beberapa teman juga yang memang bergerak di bidang politik praktis ya. Saya dengerin bagaimana mereka sekarang lagi berdiskusi. Mana yang mungkin saya agak sedikit concern ya, orang-orang lupa ya bahwa sebetulnya kalau di kita tuh kan ada trias politika ya. Ada apa? Legislatif, jadi yudikatif, eksekutif ya. Semuanya sibuknya urusan presiden kan masih ada lagi, presiden kan eksekutif, masih ada dua lagi gitu ya. Kok nggak dipikirkan itu, tidak diberdayakan dua lagi itu gitu ya. Ini ya nggak ngerti saya. Jadi orang-orang merasa bahwa kalau eksekutif itu segalanya ya, padahal kan nggak juga ya, kan masih ada dua lagi ya. Dalam satu sistem yang baik kan mereka itu bertiga tuh saling berkoordinasi gitu, tidak didominir oleh salah satunya. Tapi itulah ya, mungkin karena saya kebanyakan teori dari zaman sekolah dulu. Dan sekolah jadi ini ya, himpunan segala macamnya, aktif di mana-mana gitu ya. Atau mungkin kita salah milih juga ya, mungkin salah milih yang legislatif dan yudikatif ya. Yudikatif mestinya enggak ya, yudikatif itu mestinya kan orang-orang yang berilmu, punya ini ya, strong will yang kuat gitu ya. Ya harus dipilih yang kayak gitu. Legislatif, nah legislatif ini memang kita harus lebih berdayakan lagi ya, bagaimana legislatif ini dari masyarakat ya, anggota DPR, MPR gitu ya. Memang harus diberdayakan lagi gimana mereka sebetulnya bisa menjadi partner dari eksekutif dengan yang baik gitu. Begitu. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu khawatir kalau kita melihat sistem itu, karena kita nggak harus khawatir soal pemilihan presiden. Untuk kali ini Pak Budi milih apa? Wah itu kan rahasia. Tapi terus terang kali ini saya ya bingung ya, karena di kacamata saya sama jeleknya semua. Maksudnya ada flow-flownya dari masing-masing kubu itu ya. Bisa jadi individual, bisa jadi organisasi di belakangnya, bisa jadi banyak lagi, yang itu saya bahas di klub tertutup aja lah ya. Karena nanti kalau ini diumbar ke publik jadi fitnah ya, bukan fakta ya. Kalau fitnah bukan fakta, hoax itu ya, itu mata sebaiknya tidak usah disebarkan. Kenapa menyebarkan kebencian? Kenapa menyebarkan hal-hal yang bikin orang sakit? Tuh saya nggak ngerti ya. Bukankah kita sebagus-bagusnya tuh menyebarkan hal-hal yang membuat orang bahagia ya, kebahagiaan. Makanya saya selalu cari yang positif-positif. Berita tuh yang positif, yang positif. Jangan yang membuat kita sedih. Kalau membuat sedih mah cari aja di tempat lain. Itu juga kayaknya film-film juga gitu ya. Kenapa saya seneng nonton film yang happy ending atau happy di ceritanya, mungkin endingnya tidak happy tapi di ceritanya ini ya happy, untuk membuat kita menjadi lebih menyenangkan, sehingga kita hidupnya lebih menyenangkan gitu.
Kalau membuat cerita yang jelek-jelek segala macam ya, isinya horor terus. Bayangin kalau kita nonton film horor, ini horor, acara TV horor, berita horor, terus medsos horor, wah horor hidup kita tuh horor terus. Kacau gitu ya, nggak berbahagia gitu. Pak jangan ini apa, kalau positif itu juga nanti keblasuk Pak, dikiranya dunia ini positif. Bukan gitu maksudnya. Kita tahu juga dunia ini tidak sempurna ya, banyak ada hal-hal yang kejadian-kejadian juga yang membuat kita bersedih ada gitu ya, negatifnya ada gitu. Tetapi kita tidak mengumbar yang negatifnya, do not dwell on the negative sides gitu ya, on negative aspects. Tapi kita menggali-gali yang positifnya. Itu maksud saya gitu ya. Ya karena negatifnya pasti ada gitu ya, pasti ada. Tapi let's not give a damn about it gitu ya. Jadi ya apa ya? Maksudnya ya semua orang ada gitu ya, tetapi ketika kita bicarakan masalah kita at the end of the day apa sih? Kebaikan ya. Yang diukur kita kan kebaikan, kegembiraan, kebersamaan gitu ya. Kenapa kita menyebarkan berita yang membuat permusuhan? Saya itu nggak ngerti. Baik itu di Indonesia maupun di luar negeri permusuhan. Kok kita tidak mencari berita yang menyebarkan kedamaian? Nggak ngerti ya. Memang bad news is apa? New news is good news ya. Bad news itu yang menjual ya. Jadi kalau yang bad news itu menjual memang. Kalau saya cerita yang buruk-buruk ya, keburukan partai politik, keburukan si Anu pasti menjual. Wah itu pasti YouTube saya tuh pasti naiknya luar biasa. Di Anchor-nya juga sama ya, di Spotify saya juga. Wah mau di website sama bisa luar biasa, bisa followernya nambah jutaan gitu. Tapi apakah itu membuat kita happy? Saya tidak, ya tidak. Anda pun tidak happy gitu. Kenapa jadi orang menjual kebencian itu ya untuk sekedar popularitas uang? Ya. Ini itu yang saya masih nggak ngerti sampai sekarang. Maksudnya bukan nggak ngerti ya, maksudnya saya masih belum sepakat ya. Banyak orang yang tidak peduli dan ke arah sana gitu ya. Jadi di tengah kesedihan kita segala macam urusan Palestina dan seterusnya gitu kan ya, sebaiknya kita tidak mengumbar kebencian ya, tapi kita mengumbar kedamaian. Bagaimana kita mau damai? Masa mau kita seumur hidup kita ya mau benci terus, marah-marah terus gitu ya, stroke lah nanti akhirnya ya. Jadi kita lebih baik bagaimana kita bisa membuat kita semuanya menjadi lebih tenang hidup ini. Bukan berarti kita harus sepakat ya dalam berbagai hal ya, bisa aja kita berbeda pendapat, dan sering saya berbeda pendapat, tapi tidak dilakukan dengan cara mengumbar kebencian gitu ya. Kalau ada fakta-fakta yang quote unquote yang menurut Anda fakta, cek dulu ya, karena seringkali ada orang wah ini kayak gini, benar nggak nih? Cek faktanya, nggak dicek udah disebarin, benar nggak ini? Ya, menurut saya salah tuh metodologinya gitu. Cek dulu baru disebarkan gitu. Jangan bener nggak ini? Tolong ya dicek benerannya dari ini. Itu mah kacau. Mendingan kita ngopi dulu ya. Sehat-sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.